Ya, kalau ada serbuk pasti ada buku ya yang saya bacakan untuk Anda, dan pastinya ya semoga aja buku-buku yang saya bacakan untuk Anda bisa menginspirasi Anda, dan tentunya nggak cuma menambah pengetahuan tapi juga memberikan inspirasi buat Anda untuk melakukan sesuatu yang barangkali kecil aja tapi bisa membuat perubahan besar dalam diri Anda, dalam hidup Anda, dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya, perubahan tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Sebagaimana dalam penciptaan alam semesta ya, kalau kita pelajari, bermula dari debu-debu kosmik yang ukurannya sangat kecil-kecil, kemudian bisa membentuk planet, bintang dan lain sebagainya. Semuanya bermula dari gas gitu. Baik, kita langsung saja ke The Secret, buku keberapa ya di serbuk ini. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku kayaknya ya. Atau 8, saya lupa. Nanti saya coba deh cek lagi rekam jejaknya serbuk Senin Berbuku yang sudah saya upload di YouTube ya. Anda kalau misalkan ingin mengulang beberapa bacaan buku yang sudah saya lakukan, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, boleh cek di YouTube ya, Koja Sastra. Baik, di playlistnya Serbuk Senin Berbuku. Baik, kita langsung menuju ke bagian berikutnya, ringkasan rahasia. Yang pertama, rahasia besar kehidupan adalah hukum tarik-menarik. Yang kedua, hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi, ketika Anda memikirkan suatu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa ke diri Anda. Yang ketiga, pikiran bersifat magnetis dan pikiran memiliki frekuensi. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta, dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim keluar akan kembali ke sumbernya, yaitu Anda. Yang keempat, Anda seperti sebuah menara penyiaran yang memancarkan frekuensi dengan pikiran-pikiran Anda. Jika Anda ingin mengubah sesuatu di dalam hidup Anda, ubahlah frekuensi dengan mengubah pikiran Anda. Yang berikutnya, pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai hidup Anda. Poin yang keenam, pikiran Anda menjadi sesuatu. Itu bagian dari ringkasan pertama, ringkasan rahasia. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, penyederhanaan rahasia. Michael Bernard Beckwith mengatakan, kita hidup di sebuah semesta yang memiliki hukum-hukum, sama seperti adanya hukum gravitasi. Jika Anda jatuh dari sebuah gedung, tidak menjadi soal apakah Anda orang baik atau jahat. Anda akan tetap menumbuk tanah. Hukum tarik-menarik adalah sebuah hukum alam. Hukum ini tidak terpisahkan dan tidak memilih, sama seperti hukum gravitasi. Hukum ini tepat dan pasti. Dr. Joy Vitale mengatakan segala sesuatu yang pada saat ini mengelilingi Anda, termasuk hal-hal yang Anda keluhkan, adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda. Saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak suka Anda dengar. Anda akan segera berkata, saya tidak menarik kecelakaan. Saya tidak menarik klien yang jelas-jelas sangat menyusahkan saya ini. Saya tidak menarik udang
kepada diri saya. Utang kepada diri saya. Baik, saya ada di sini untuk sedikit menantang Anda dan berkata, ya, Anda menariknya sendiri. Ini adalah salah satu konsep yang paling sulit diterima, tetapi sekali Anda menerimanya, hidup Anda akan berubah. Seringkali ketika orang-orang pertama kali mendengar bagian dari rahasia ini, mereka mengingat peristiwa-peristiwa sejarah ketika banyak orang meninggal dan mereka tidak dapat memahami bahwa begitu banyak orang menarik sendiri kematiannya secara bersamaan. Menurut hukum tarik-menarik, mereka harus berada di frekuensi yang sama dengan peristiwa itu. Ini tidak harus berarti mereka memikirkan peristiwa itu secara tepat, tetapi frekuensi dari pikiran mereka cocok dengan frekuensi peristiwa. Jika orang percaya bahwa mereka bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi di luar dirinya, pikiran-pikiran tentang ketakutan, pemisahan, dan ketidakberdayaan itu, jika berlangsung terus-menerus, dapat menarik mereka berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Saat ini juga Anda mempunyai pilihan. Apakah Anda ingin percaya bahwa itu hanya soal keberuntungan dan hal-hal buruk yang dapat terjadi kapan saja pada Anda? Apakah Anda ingin percaya bahwa Anda bisa berada di tempat yang salah pada saat yang salah? Bahwa Anda tidak mempunyai kendali atas situasi? Atau Anda ingin percaya dan tahu bahwa pengalaman hidup Anda berada di tangan Anda dan bahwa hanya hal-hal baik yang datang pada hidup Anda karena begitulah cara berpikir Anda? Anda mempunyai pilihan dan apapun yang Anda pilih akan menjadi pengalaman hidup Anda. Tidak ada yang dapat datang ke pengalaman Anda kecuali jika Anda memanggilnya melalui pikiran yang terus-menerus. Bob Dale mengatakan, kebanyakan dari kita menarik sesuatu karena kelalaian. Kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki kendali atasnya. Padahal pikiran dan perasaan kita berada dalam suatu tindakan rutin terus-menerus. Jadi, segala sesuatunya didatangkan pada diri kita karena kelalaian. Ya, tidak seorang pun dengan sengaja menarik segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Tanpa mengetahui rahasia ini, akan mudah dipahami mengapa beberapa hal yang tidak diinginkan mungkin telah terjadi dalam hidup Anda atau hidup orang lain. Hal itu benar-benar terjadi karena kurangnya kesadaran akan kekuatan kreatif yang sangat kuat dari pikiran Anda. Dr. J. Vitale berkata, sekarang jika Anda mendengar hal ini untuk pertama kalinya, mungkin Anda merasa, oh, saya harus memantau pikiran-pikiran saya. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat. Awalnya mungkin tampak seperti itu, tetapi justru disinilah kegembiraan dimulai. Kegembiraannya adalah karena ada banyak jalan pintas menuju rahasia, dan Anda bisa memilih jalan pintas yang paling cocok untuk Anda. Lanjutkan membaca dan Anda akan mengetahui caranya. Marcy Simmoff, pengarang, pembicara internasional, dan pemimpin pengubahan.
pernah berkata demikian, mustahil untuk memantau setiap pikiran yang kita punya. Para peneliti mengatakan bahwa kita mempunyai sekitar 60.000 pikiran sehari. Bisa Anda bayangkan betapa lelahnya Anda berusaha mengendalikan 60.000 pikiran itu. Untungnya ada jalan yang lebih mudah, dan ini adalah perasaan kita. Perasaan kita memberikan dan memberitahu apa yang kita pikirkan. Peran penting perasaan tidak perlu dilebih-lebihkan. Perasaan adalah alat utama yang membantu Anda menciptakan hidup Anda. Pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda lihat dan alami di dunia ini adalah suatu akibat, termasuk perasaan-perasaan Anda. Penyebabnya adalah pikiran-pikiran Anda. Lantas kita akan mencoba mengulik dari Bob Doyle. Dia mengatakan, emosi adalah karunia luar biasa yang kita punyai untuk memberitahu apa yang sedang kita pikirkan. Ya, perasaan Anda mengatakan dengan tepat apa yang sedang Anda pikirkan. Bayangkan, ketika perasaan Anda tiba-tiba anjlok, misalnya ketika Anda mendengar kabar buruk, perasaan itu langsung terasa di perut atau plexus solar. Jadi, perasaan adalah sinyal langsung bagi Anda untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Anda perlu menyadari perasaan dan mendengarkan perasaan. Karena itu, cara tepat mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Lisa Nichols mengatakan, Anda mempunyai 2 rangkai perasaan. Perasaan baik dan perasaan buruk. Dan Anda mengetahui perbedaannya karena yang satu membuat Anda merasa baik dan yang lain membuat Anda merasa buruk. Ada perasaan tertekan atau depresi, marah, kesal, atau rasa bersalah. Perasaan-perasaan tersebut membuat Anda merasa tidak berdaya. Itulah perasaan-perasaan buruk. Dan memang tidak seorang pun dapat memberitahu Anda apakah Anda sedang merasa baik atau buruk, karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda sewaktu-waktu. Jika Anda tidak meyakini perasaan Anda, tanyakan saja pada diri sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan saya? Sepanjang hari Anda dapat berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan ini berkali-kali. Dan ketika Anda melakukannya, Anda menjadi lebih menyadari perasaan Anda. Hal terpenting yang perlu Anda ketahui adalah mustahil merasa buruk sekaligus memiliki pikiran yang baik. Ini mengingkari hukum karena pikiran Anda menyebabkan perasaan Anda. Jika Anda merasa buruk, ini disebabkan karena Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat Anda merasa buruk. Pikiran Anda menentukan frekuensi Anda dan perasaan Anda secara langsung memberitahu Anda pada frekuensi mana Anda berada. Ketika Anda merasa buruk, Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak hal-hal buruk. Hukum tarik-menarik berkewajiban merespons dan memancarkan kembali lebih banyak gambar buruk dan hal-hal yang akan membuat Anda merasa buruk. Ketika Anda merasa buruk dan tidak berupaya mengubah pikiran dan perasaan agar lebih baik, Anda sebenarnya berkata, bawakan lebih banyak situasi yang akan membuat saya merasa buruk. Ayo, bawakan. Lisa Nichols mengatakan, sisi sebaliknya adalah bahwa Anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik. Anda tahu
Ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat Anda merasa baik, semangat, gembira, syukur, dan cinta. Nah, bayangkan jika kita dapat merasakannya setiap hari. Ketika Anda merayakan perasaan-perasaan yang baik, Anda akan menarik lebih banyak perasaan yang baik serta hal-hal yang membuat Anda merasa baik. Bob Dale mengatakan, sebenarnya sederhana saja. Apa yang saya tarik saat ini, lihat saja bagaimana perasaan Anda. Saya merasa baik. Bagus, teruslah seperti itu. Mustahil untuk merasa lebih baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif. Jika Anda merasa baik, ini disebabkan karena Anda memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Anda lihat, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup tanpa batas. Tetapi ada satu syarat. Anda harus merasa baik. Dan jika Anda memikirkan hal itu, bukankah itu yang selalu Anda inginkan? Hukum ini sungguh sempurna. Saya akan lanjutkan, tapi kita masuk musik dulu deh ya. Midnight Runners, Gali dan Ratna. Untuk Anda